ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi kiram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa adaman nab'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu sihhatil adzan wal iqamah. Syarat-syarat sahnya azan dan iqamah. Al-muwalat baina kalimat yang urfan, berturut-turut di antara kalimat-kalimatnya yang uruf. Jadi turut-turut. Allahu akbar, Allahu akbar ya. Sampai la ilaha illallah itu berturut-turut. Kedua at-tertib, tertib ya. Jadi asyhadu alla ilaha illallah baru asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dukhulul waqti, masuk waktu. Illa bi sholatin wahidatin, kecuali ya bi sholatin wahidatin pada satu salat. Faisul azanulaha qabla dukhulil waqti, maka sah azan baginya sebelum masuk waktu. Wa huwal azanul awwal di sholati subhi, yaitu azan pertama untuk sholat subuh. Wa waqtuhu ba'da muntasibil lail, waktunya sesudah pertengahan malam. Jadi azan ini masuk waktu. Kalau belum masuk waktu 1 menit nggak sah azannya, nggak sah. Dicontoh, Allahu akbar, Allahu akbar, baru masuk waktu. Ya, 2 takbir itu belum, nggak sah azannya. Ya, dulu pernah tuh di Al-Khairat Jumat, saya yang ngalamin cerita itu almarhum Kiai Abdul Hadi, azan aja deh tuh, ya, belum masuk waktu. Terus saya punya kakek diri, tadi azan belum masuk waktu, nggak tahu tahun berapa dulu tuh di Al-Khairat. Jadi harus masuk waktu, lebih nggak apa-apa, kurang nggak sah ya. Kecuali satu sholat subuh ya. Nah, sholat subuh tuh azan awal kayak di Mekah gitu kan. Kalau di sini kita nggak ada, nggak ada yang buat di Mekah gitu ya. Waktunya sesudah pertengahan malam. Wal afdalu ma'adukhul di waktu sahar, paling utama serta masuk waktu sahar. Ya, sahur gitu ya. Berapa itu? 3 ya. Nah, itu azan itu, azan yang pertama. Wa amal azanul awwalu salatul jum'ati papi khilaf. Adapun azan yang pertama bagi salat Jumat itu papi khilaf, padanya ada khilaf, perbedaan. Azan pertama di Jumat nih. Nah, itu ada khilaf, perbedaan. Wal mu'tamad, dan yang mu'tamad ayyakuna ba'da dukhulil waqti, adalah azan itu sesudah masuk waktu. Yang utama. Jadi ada yang sebelum ya. Nah, jadi di sini dikatakan azan awal salat Jumat ada khilaf, perbedaan. Yang utamad sebelum sesudah masuk waktu. Ai ba'da zawal, yakni sesudah tergelincir matahari. Kaunuha min wahidin, adanya azan iqamat seorang. Ya. Jadi dia yang azan, dia yang iqamat. Ayyakuna bil arabiyah. Azan itu syaratnya adalah dengan bahasa Arab ya. Al-jahru bihima idza kana li jama'atin, menjaharkan azan iqamat apabila azan dan iqamat itu untuk berjamaah kayak kita nih. Berjamaah kan? Ya. Kalau sendiri sunat azan, cuman azannya enggak apa nih? Enggak jahar, enggak tuh enggak kencang banget deh. Allahu akbar, Allahu akbar. Azan aja buat diri kita deh tuh. Men kita biasanya kalau di rumah atau udah azan udah lewat dan nih jam 1 mau sholat kita berjamaah, paling qomat aja ya. Qomat dah, jangan pakai azan kan. Azan qomat afdalan mana? Afdalan azan, afdalan azan ya. Di azan gak qomat lebih afdal azan.
Kenapa? Biasanya kalau azan pasti apa nih? Qomat. Azan pasti qomat. Kalau qomat belum tentu azan. Qomat. Dan begitu banyak kan? Iya, sunat azan. Nah, kalau kita berjamaah ya, kayak waktu gini isya atau subuh atau segala waktu-waktu fardu, nah itu jaharkan. Syurutul muazin, syarat-syarat muazin, orang yang azan, al-Islam, orang Islam. Fala yasuhu min kafirin aw murtadin, tidak sah ya azan orang kafir atau orang murtad. Ya orang kafir ya, murtad itu dia muslim keluar dari Islam, namanya murtad. Ya, enggak sah tuh orang kafir, orang murtad. At-tamyiz, tamyiz. Fala yasihu mimma la tamyiza lahu, maka tidak sah azan dari orang yang belum tamyiz baginya. Kasabi ghair bayiz al-bual majnun, seperti anak kecil yang belum tamyiz dan orang gila, wasakran, orang mabuk. Anak kecil udah tamyiz, sah azan. Ya, punya anak suaranya bagus nih, dia azan anak kecil, tapi udah tamyiz, sah azannya. Bukannya balik, bukan, tamyiz. Ya. Nah, jadi ada di masjid ada masih kecil azan nggak boleh, boleh azan kalau udah tamyiz, sah azannya. Ya, yang nggak sah azan itu anak kecil yang belum tamyiz. Kalau dia sudah tamyiz itu sah azannya. Az-zukurah, laki-laki, fala yasuhu min unsa, nggak sah azan perempuan. Perempuan azan nggak sah. Au khunsa, atau banci, nggak sah juga. Bi khilafil iqamah, lainnya iqamat. Patusannu minhuma, maka disunatkan minhuma dari keduanya, perempuan dan banci, linafsihima, bagi diri keduanya, au li jamaatin nisa, atau bagi sekelompok wanita-wanita. Ya nggak sah perempuan azan, ya. Lain halnya iqamat. Turu-turu dia nih perempuan, dia iqamat aja udah. Ya, atau banci, ya, iqamat aja. Ya, fala yasuma unsa min unsa au khunsa. Tidak sah ya orang perempuan atau banci. Ayakuna arifan bidukhulil waktu, syaratnya orang yang tahu dengan masuknya waktu. Likai yaqal adzanu mauqi'ahu, agar jatuhnya azan, terjadinya azan itu pada tempatnya. Ya. Jadi harus yang ngerti waktu. Ya. Jangan sampai jam dia kagak paham, waktunya kapan masuknya, ntar main azan aja dia. Harus orang yang tahu. Tahu ya kagak jam berapa nih masuk waktu zuhur, dan dia ngerti jam lagi. Ya, kalau dia nggak ngerti kan repot juga. Harus tahu. Ya, syaratnya tuh orang yang azan itu dia mengetahui masuk waktu sholat. Sunanul azan, sunat azan. At-tartil, tertil tuh. Ayat ta'ana fihi biaya ma baina kulli takbiratin, mengumpulkan di antara tiap-tiap dua takbir fi nafasin wahidin, satu nafas. Itu sunat. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, satu nafas. Dua takbir, satu nafas. Wal baki, dan setinggalnya kullu kalimatin fi nafasin wahidin. Tiap-tiap kalimat dengan satu nafas. Itu sunnahnya. Yang azan Allahu akbar itu kan dua takbir. Nah, itu sunat satu nafas. Selain itu ya, itu tiap kalimat satu nafas. Raf'us saut likai yakuna ablagha fil i'lam, tinggikan suara agar ya lebih bersangatan dalam pemberitahuan. Yang namanya azan itu al-i'lam bidukhulil waqti. Azan itu pemberitahuan masuknya waktu. Ya, nah orang yang azan tinggikan suaranya. Ya. Jangan nyantai banget azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Tinggikan suaranya, ya. Nah, tinggikan suaranya itu agar lebih bersangatan dalam pemberitahuan. Taskinur ra aw fathuha fit takbiratil ula, mensukunkan huruf ra atau memfathahkannya pada takbir yang pertama. Wa taskinuha, mensukunkannya fit takbiratis tsaniyah, pada takbir yang kedua, disukunkan ya. Difathahkan yang kita sukunkan yang ra, atau difathahkan pada takbir pertama, sukun pada takbir kedua. At-taswib fi azanil fajr, taswib di dalam azan subuh. Wa huwa yaqula, yaitu mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Itu sunnah. Ya, bukan apa ini? Bukan syarat. Ada azan subuh, dia enggak bawa nih. Seperti azan biasa aja. Nah, lupa atau dia kagak paham, sama aja azan zuhur, dia azan. Ya, sah azannya. Karena itu sunnah hukumnya. Ya, sunnah.
As-salatu khairum minan naum marratain ba'da hayalatain, 2 kali sesudah hayyalas shalah hayyalal falah. Dia lupa atau dia nggak bawa tuh, ya sah azannya. Karena hukumnya apa? Sunnah, ya. Namun bawa karena sunnah ya bawa, ya. Dia kalau lupa sah, arti kalau dia lupa sah azannya. Wa yusannu dzalika fil adzanain, dan disunatkan demikian pula pada 2 azan. Al awal sani, azan pertama, azan kedua. Jadi sebelum subuh kan azan tuh. Nah, ya, 3 di azan. Entar azan lagi subuh, waktu subuh. Ya pakai tetap as-salatu khairum minan naum, ya, sunat dibawa pada 2 azan. Wa yakunu tafriqu bainahuma bi ibdalil muazzin, adalah memisahkan di antara 2 azan dengan mengganti orang yang azan. Ya, kalau kita mau bawa nih subuh nih, sebelum subuh azan. Kemudian waktu subuhnya azan. Yang azan beda. Jadi yang azan pertama dengan azan yang kedua itu sunat beda, memisahkan di antara azan dengan mengganti orang yang azan, di antara 2 azan itu. Jadi enggak sama orangnya. Tarji wa huwal ityan bi syahadatain sirran qabla al-ityan bihima jahran. Mendatangkan dengan 2 syahadat, 2 kalimat syahadat itu sirran, secara sir, qabla al-ityan, sebelum mendatangkan bihima dengan 2 syahadat jahran, secara jahar. Jadi yang azan ini sunat. Asyhadu an la ilaha illallah. Sebelum itu dia baca dulu, sir bacanya. Asyhadu an la ilaha illallah, ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Sir dulu tuh. Baru jaharkan. Hikmahnya, ya, Islam disebarkan pertama secara sembunyi-sembunyi, kemudian baru jaharkan. Ada yang mengatakan hikmahnya dirinya dulu baru buat yang lain. Ini yang muazin nih sebelum jaharin sir dulu. Asyhadu an la ilaha illallah, ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Sirkan. Wad'ul muazin isba'ihi musabbihatain. Meletakkan orang yang azan, ya, jarinya 2 telunjuknya nih. Jari 2 telunjuknya di 2 telinganya. As-samahil lobang. Likai yustadalla bi annahu yu'adzin, agar menjadi petunjuk dengannya bahwasanya dia sedang azan. Jadi ini tutup kuping. Begini. Bukannya begini, bukan. Ini azan kan begini nih. Tutup nih jarinya. Uswahi 2 jarinya telunjuk nih. Tuh. Tekep gini. Agar bertunjuk nih orang yang enggak dengar, oh sedang azan. Ya. Banyak kan begini azan nih. Begini banyak kan. Bukan sunnahnya itu, ini sunnahnya nih, jari telunjuk. Dekat kupingnya. Masukin. Terus kata di sini wad'ul muazzin, meletakkan azan suwahi 2 jarinya al-musab, jari telunjuk, fi udhunahi, di 2 telinganya, artinya somakai, 2 lubang telinganya. Tuh, gini. Ya. Yang muazzin nih sunnahnya begitu. Ya. Jadi jari telunjuk masukin lubang telinga. Ya. Bukan begini, bukan. Ya. Kalau ini nakep kuping namanya. Ini sunatnya tuh, ya. Al-iltifat indal hay'alah fil adzan wal iqamah. Menoleh ketika hayya 'alal falah, ya. Hayya 'alas shalah fil adzan wal iqamah, di azan dan iqamat. Fayaltabitu yaminan indal halatil ula, maka menoleh, ya, menengok ke kanan ketika hayya 'alah yang pertama, yaitu hayya 'alas shalah. Wa shimalan, ke kiri, indal hatisaniyah, ketika hayya 'alah yang kedua, hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah, ya. Hayya 'alas shalah, baru ke kiri, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, itu aja. Selain itu enggak sunat menoleh, hanya hayya 'alas shalah ke kanan, hayya 'alal falah ke kiri, ya. Al-ijabatu minal mustami fil azan iqamah walau min junubin. Menjawab dari orang yang mendengar azan dan iqamat walaupun dalam keadaan junub, punya hadas besar. Ya, dengar azan subuh belum mandi. Ya, sunat tetap kita menjawab. Kan yang enggak boleh orang junub baca Quran. Ya, boleh baca Quran. Kalau zikir boleh, ya. Jadi begitu dengar Allahu Akbar, ya kita jawab. Kan punya junub, tetap, ya. Allahu Akbar. Tuh, menjawab. Itu sunnahnya tetap. Walaupun keadaan junub, apalagi enggak junub.
dalam keadaan junub punya hadas besar, ya sunat menjawab azan. Ayakula ba'da sama'i syahadatas saniyah, mengucapkan sesudah mendengarnya syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang kedua tuh. Wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Ya. Wa ana asyhadu, dan saya bersaksi, anna Muhammadan, bahwasanya Muhammad Rasulullah, utusan Allah. Radina billahi rabba, kami redha Allah sebagai Tuhan kami. Wa bi Muhammadin nabiyya, Nabi Muhammad, ya Muhammad sebagai nabi, wa bil islami dina, Islam sebagai agama. Ya, ini ada keterangannya. Ya rawal ismam anna man atabi ghufira dzambuhu. Oh, siapa yang mendatangkan dengan ini diampunin dosanya. Segituan tuh kita dengar, ya begitu syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya terjawab wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina, diampunin dosanya. Kadang kita suka lalai, kita ngobrol aja orang azan, kita nggak jawab. Segituan kita jawab sebentar banget, diampunin dosanya. Itu riwayat Imam Muslim, meriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, annaman adabihi ghufira dzambuhu, bahwasanya orang mendatangkan dengannya diampunin dosanya. Boleh dosanya. Ya. Bahkan kalau di kitab yang lain tuh, ya, Syekh Nawawi di dalam kitab itu Zen ada keterangan 17 amal perbuatan yang menghapuskan dosa yang terdahulu yang akan datang. Di antaranya ketika mendengar azan, dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammad nabiyya wa rasulah. Ya, diampunin dosa-dosanya. Ya. Enak enggak tuh? Iya, kita orang azan, kita jawab sebentar doang tuh, begitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina, ya. Diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, siapa orang yang mendatangkan itu diampunin dosanya. Ibdalul ala bil haugalah, mengganti hay Allah dengan haugalah lil mujib, bagi orang yang menjawab. Ya. Hayya 'alas shalah, ganti la haula wala quwata illa billah. Qulu kama qala muazzin, ucapkan olehmu sebagaimana mengucapkannya orang yang azan. Ya, illal hayatan, kecuali hayyal shalah dan hayyal falah bil haugalah, la haula wala quwata illa billah. Wa ba'duhum, sebagian ulama yaqulu, berkata, al-afdalu al-jam'u bainal hay'ala wal hauqalah, paling utama menghimpun antara hay'ala dan hauqalah. Nah, kita yang tidak azan mendengar orang azan hayya 'alas shalah, maka kita menjawabnya dua, hayya 'alas shalah la haula wala quwata illa billah. Ketika kita mendengar azan hayya 'alal falah, jawabnya hayya 'alal falah la haula wala quwata. Tuh dua. Ya, satu aja ya enggak apa-apa. Hayya 'alas shalah la haula wala quwata illa billah. Namun sebagian ulama berkata paling utama menghimpun, ya, hauqalah dan hay'alah. Jadi kalau kita dengar orang azan hayya 'alas shalah, kita jawab hayya 'alas shalah la haula wala quwata. Bisa enggak begitu? Bisa. Maka lebih utama menghimpun. Tuh, dua-duanya. Sebab dalam hadis, ya, waktu saya ngajar dengan mu'alim, jelaskan tuh mu'alim begini. Ada hadis qulu kama qala muazzin. Kemudian ada riwayat lain qulu kama muazzin illal hay'alatain. Jadi kalau kita menerapkan ini berarti mengamalkan dua hadis, dan itu bisa kita gabungkan lebih utama.
Ya, jadi kalau kita mendengar azan di mana aja kita dengar hayya 'alas shalah, kita jawab hayya 'alas shalah la haula wala quwwata illa billah ya. Ayakulan wujib inda taswib, mengucapkan orang yang menjawab ketika taswib. Ya, as-salatu khairum minan naum, sadaqta wa bararta wa bil haqqi nataqta wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya, kalau yang lain kan Allahu akbar ikutin. Ya, asyhadu alla ilaha illallah ikutin. Nah, kecuali hayya 'alas shalah falah tuh dengan hauqalah. Nah, kalau taswib ya, as-salatu khairum minan naum, ngikutinnya enggak as-salatu khairum minan naum. Jawabnya kita sadaqta wa bararta wa bil haqqi nataqta wa ana ala dzalika minasyahidin. Doa pada doa sesudahnya ini sunat. Doa sudah azan fayaqulu mengucapkan Allahumma rabba hadid da'wati tamah wa salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wa darajatal aliyata rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad ya. Wa yazidu dan menambah Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirat. Apa itu? Ya, begitu selesai la tu innaka la tukhliful mi'ad Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Wa yazidu ya, dan menambah rabbighfirli wa liwalidayya 5 kali. Rabbighfirli wa liwalidayya rabbighfirli wa liwalidayya ya. Wa tamamuha dan sempurna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kita baca rabbighfirli wa liwalidayya itu khusus buat bapak ibu kita aja. Tapi kalau kita ya bacanya rabbighfirli wa liwalidayya. Nah, rabbighfirli wa liwalidayya bukan daya, pakai fathah kasroh. Maka itu ke atas. Ya, kakek-kakek kita dapat semua itu. Kita doain. Ini beda baca doang nih kita. Rabbighfirli wa liwalidayya. Rabbighfirli wa liwalidayya. Nah, kalau pakai fathah wa liwalidayya orang tua kita aja berdua nih. Tapi kalau wa liwalidayya terus atas. Ya, beda baris ya. Rabbighfirli wa liwalidayya. Rabbighfirli wa liwalidayya ya. Wa yazidu dan menambah Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa la tadurrahum wa wafiqna wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Kita doain, ya Allah berkahkanlah bagi kami keturunan kami, jangan kau mudaratkan mereka, berikan taufik kepada kami kepada mereka untuk taat kepadamu, berikan kami rezeki ya birrahum ya, bakti mereka, warzuqna birrahum. Jadi kita doain tuh habis salat anak kita, keturunan kita ya menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Allah barik lana ya fi dzurriyyatina wa la tadurrahum wa wafiqna wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Itu habis azan. Biasanya kalau azan sampai di situ kan Rabbi firli wa liwalidayya Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tambahin Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa la tadurrahum wa wafiqna wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum ya. Wa yazidu ba'da azani subhi, menambah sesudah azan subuh Allahumma inna hadza iqbalu naharik wa idbaru lailik wa aswatul wa'atik wa huduru salawatik as'aluka an taghfirli ya. Wa kadzalika fi adzan maghrib bi ibdalil laili naharan wa nahari lailan ya. Kalau azan maghrib ganti Allahumma inna hadza iqbalu lailik wa idbaru naharik, tinggal diganti ya tuh ya. As-salatu alaihissalam ba'dal azan. Sunnahnya sholawat kepada Nabi sesudah azan. Tuh, ya. Jadi begitu selesai azan, sholawat. Ya. Jadi begitu la ilaha illallah, kita ikutin la ilaha. Selesai nggak tuh azan? Habis kan? Nah, sholawat kepada Nabi SAW sesudah azan.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru doa. Baru doa. Ya, ini kan ya bukan bukan jelek, bukan, cuman kurang tempatnya. Ya, la ilaha illallah. Ya udah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Banyak kan gitu? Iya. Waktu ngaji dengan mualim jelasin. Ini Nabi yang perintahkan. Qulu kama qala muazzin, ucapkan olehmu sebagaimana diucapin orang yang azan, kata Nabi. Apa terakhir ucapan yang azan? La ilaha, itu kan terakhir. Ya udah ikutin apa yang Nabi perintahkan. La ilaha illallah, orang yang azan. Kita menjawab la ilaha illallah. Apa sunnahnya? Sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru Allahumma rabba hadzal da'watil. Begitu ya. Jadi pas ngamalinnya kita sesuai apa yang Nabi perintahkan. Gitu ya. Ayakulal muazzin ya. Ayakunal azan binazil muazzin, adalah azan itu menunggu orang yang azan. Ini siapa ini muazzin nih? Ya jangan kita ambil. Hitung dulu walaupun 3-4 menit ya, siapa nih azan sampai biasa diazan nih. Udah yang azan dia tungguin yang azan. Ya, jangan diserobot. Sunnahnya tungguin orang yang azan. Ya. Biasa kan ada tugas nih azan. Ya, tugas dia yang azan ya. Sunanul iqamah. Nah, sekarang sunnah iqamat. Hafdus saut bi aqalla min sautil azan. Suara rendah sekurang-kurang dari suara azan. Rendah suaranya. Ya. Kalau qomat tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Cepat dan rendah suaranya. Ya. Ini kadang qomat pakai speaker kencang lagi sama azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sunnahnya suaranya rendah, cepat kalau iqamat. Al-idraj palayatana kal azan, cepat dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak pelan-pelan kalau azan kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau qomat Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Cepat dan rendah suaranya. Antakuna fi ghairi maudhi azan. Iqamat itu bukan di tempat azan. Contoh, ini azan di sini, qomatnya jangan di situ. Pindah sunnahnya. Jangan di tempat yang azan. Speakernya di situ, dia bilang speaker lagi, speaker udah. Sunnahnya dipindah-pindah, jangan di tempat azan. Banyak kan di mana? Situ juga. Ya. Azan tuh iqamat bukan tempat azan, itu sunnahnya. Ayakula mujibul iqamah inda kalimatil iqamah, menjawab iqamat ketika ya. Apa namanya kalimat iqamat nih? Menjawab aqamallahu wa adamaha madamatis samawati wal ard wa ja'alani min salihi ahliha. Qad qamatis shalah. Kita jawab aqamallahu wa adamaha madamatis samawati wal ard wa ja'alani min salihi ahliha. Antakunal iqamatu binazril imam, adalah iqamat itu menunggu imam. Kalau pesantren begitu tuh, ya Pak, azan. Tungguin, nggak ada yang berani qomat. Nah, kiai masuk dah tuh. Nah, udah diri, nggak pakai disuruh, kiai masuk udah. Gitu. Kalau kita udah ada muazinnya di sini, apa imamnya? Imam yang perintahin. Qomat. Imam. Ini kan kagak kita. Yang azan si A, yang qomat B, yang nyuruh bukan orang yang azan, yang imam lagi. Ya, pakai ngasih kode lagi. Yang muazin qomat aja lagi. Nyamber aja lagi, nggak azan nyamber, itu namanya gosok, merampas, nggak boleh. Man azana fahuwa yuqim, siapa yang azan dia yang iqamat, namanya gosok dalam fikih itu, merampas, nggak boleh ngambil hak orang, punya dia yang azan dia iqamat. Kalau ada yang perintah iqamat, nggak azan, diem aja semua, jangan ada yang diri, jangan ada yang qomat, diem aja. Tadi siapa yang azan? Si A, mana cari panggil qomat itu, bikin urusan aja, bisa azan pakai puan lagi. Ya kan, makruh hukumnya kan, kalau azan saya keluar makruh hukumnya. Dari sini tuh dulu almarhum yang dulu cerita
pesantren di azan. Habis di azan tak kenapa dia keluar itu. Dia ke dapur. Kiai nyampe, komat, Kiai. Itu semua santri gak ada yang berani komat. Karena ngamalin itu siapa yang azan dia komat. Sampai 3 kali, komat. Gak ada yang mau komat. Komat, kagak juga kata Kiai. Tadi siapa yang azan? Si Fulan Kiai mana keluar, paranin sono katanya, paranin. Terus azan komat. Gitu. Kita kagak dia ngazan, atau sebelah situ komat langsung diri aja komat. Main antar aja. Yang nyuruh siapa? Yang komat siapa? Tertil ya. Dia yang azan, dia yang iqamat. Azan, komat tempatnya berbeda. Yang nyuruh siapa? Imam. Tuh. Kalau udah imam yang nyuruh beres dah. Tapi kalau imam yang kagak ada, imamnya kagak nyuruh, yang nyuruh orang lain main komat aja. Begitu selesai komat, yang imam maju udah bingung udah komat nggak ada yang mau maju nih. Nah, imam belum datang makanya imam jangan tungguin. Imam jangan lelet. Ini kadang-kadang udah komat masih duduk aja begini bukannya maju. Iya. Qad qamatis shalah, berarti udah habis segera kita. Jangan kayak orang malas gitu. Males banget jalannya, segera baris sudah. Di masjidran aja imam udah di sini sampai diri. Nih sok belum lurus kita. Segera. Ini udah qad qamatis shalah, udah maju siap. Kalau perlu begitu selesai udah rapat. Kalau kata Betawi ata ente diam aja ulah jalan. Dia masih begini aja. Umpamanya enggak semangat banget mau sholat. Segera. Imam tuh, tungguin imam. Kalau imam yang bilang, "Komat." Beres sudah, begitu komat dia masuk udah, enggak pakai celingak-celinguk nyari imam. Kita kebiasaan di mana-mana main komat aja, beli komat. Imamnya mana nih? Ente. Ya, maka di sunnahnya dikatakan antakunal iqamatu bi nazaril imam. Qomat itu ya tunggu imam dulu itu ya. Hadis dikatakan li anna makna iqamati shalah, karena makna mendirikan salat tidak terjadi kecuali dengan imam. Kita mendirikan salat berarti udah ada imamnya, tungguin dulu imam. Terjadwal gitu siapa imamnya nih, jangan main ini aja ntar ya. Begitu udah iqamat gak ada yang jadi imam ya. Ayakuna muhtasiban wajillah, bahwa adalah azan itu orang yang azan sunanul muazzin, sunnah azan atau haratu anil hadasin, suci dari 2 hadas, hadas besar, hadas kecil. Kalau dia punya hadas azan makruh ya. Harus suci apa sunnahnya suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Yang kedua istiqbalul kiblah, sunat menghadap kiblat. Azan sunnah ya, sunnah ada kiblat. Asiwak, bersiwak. Nah, siwak. Ya kalau nggak ada siwak apaan kek? Nih sorban juga siwak sama. Itu. Kalau nggak ada selampe, tangan itu jadi. Nggak ada alasan nggak bersiwak. Oh nggak bawa siwak, boleh. Saya punya guru kayak Bunyamin, ya sholat taraweh, dia sorban taruh sini, kayak gitu ya. Dia mau sholat, Allah Akbar, siap mau takbir, dia pakai siwak, ini aja pakai sorban, ya boleh. Jadi siwak, itu nggak siwak, nggak punya siwaknya, ya baju nggak punya juga, emang meleding apa sholat? Bisa pakai ini, bisa pakai ini juga, ya. Kalau pakai tangan boleh, cuman tangan temen yang di sebelah kita. Ya. Ada Pak Iwan ini, pinjam tangan Pak, nggak pakai sini. Boleh, kan ini mutasil nyambung. Kalau kita nggak hasil kalau tangan begini, nggak hasil. Tangan orang lain boleh, kalau dikasih pinjam. Ya, kalau dikasih pinjam boleh. Ya. Tangan orang lain boleh, tapi kita nggak boleh. Ya. Ayakuna qaiman, ya sunat diri. Kalau duduk makruh, berbaring lebih makruh lagi. Ya. Azan tiduran. Ada mualim cerita, ini orang rupanya capek kali pulang kerja, nggak ada yang azan. Dia azan tiduran. Allah, ini yang azan mana lagi tiduran sambil tidur dia azan aja. Mungkin capek dia nih, nggak ada yang azan, dia rebahan sambil azan katanya. Ya azannya, ya cuma sunnahnya di diri. Ya. Ayakuna hasana saut, suaranya bagus. Nah, bagus suaranya, ya. Yang pakem suaranya. Azan tuh. Li'anu ada ilal ijabah, karena itu apa yang mengajak kepada ijabah. Wah enak banget suaranya nih azan. Kan itu orang. Ya. Suara jangan kain-kain robek suara jadi azan. Yang cakep gitu, yang enak suaranya. Pakai itu azan ya.
Ayakuna aminan. Azan itu orang terpercaya. Likai yathiqa finnas, agar ya percaya pada manusia, dipercaya dia. Jangan tukang bohong. Ya, tukang bohong azan. Belum waktu dia azan tak. Tukang ngibul. Artinya orang yang dipercaya, amin ya. Ayakuna mutasiban, inilah azan itu ikhlas karena Allah Ta'ala. La yakhudhu alaihi ujratan, enggak mengambil upah. Enggak ambil upah. Ustaz dikasih upah, ya enggak ambil, cakep itu. Ya. Kalau diambil ya enggak apa-apa. Artinya sunnahnya mutasiban karena Allah Ta'ala. Sebab orang yang azan pahalanya sangat besar. Bahkan orang yang azan sama imam, ada yang mengatakan lebih utama orang yang azan dari imam. Ada pendapat lain imam lebih utama daripada orang yang azan. Itu ya. Ya imam anak kagak bisa bacanya kurang ini jadi imam, dah tukang azan aja dah. Ada kata lebih dia utama daripada imam yang azan. Ada yang mengatakan imam lebih utama daripada orang yang azan ya. Dia ikhlas karena Allah Ta'ala itu sunnahnya. Enggak mengambil upah. Ya, mengambil upah hadiah. Ayu azina min murtafain. Nah, ini dia jangan dipakai nih. Orang yang azan itu sunnahnya tempat yang tinggi. Azan. Makanya ada menara itu buat azan di situ. Pakai nyaut. Nah, kan sekarang pakai speaker, bukan masalah speakernya, bukan. Tempatnya. Gitu loh. Tempatnya. Sunnah tempatnya tinggi kalau azan. Bicara sunnah ya. Nah, ini jarang dipakai udah mungkin kita enggak, sunnahnya enggak dibawa nih. Hah? Alasannya udah ada speaker. Bukan masalah speakernya, tempat yang azannya. Tuh, tempat orang yang azan. Ayyakuna min murtafain, dari tempat yang tinggi. Ya. Ayyakuna bi qurbil masjid, ada itu dekat masjid. Tarqurad salam, ya. Sunnahnya tidak menjawab salam. Lagi azan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah jangan jawab. Menolak ya, meninggalkan menjawab salam. Tarkul masyi fihi, ya, meninggalkan berjalan, tidak berjalan di dalam azan. Lagi azan jangan jalan. Baru enggak cerita ini orang azan. Oh, sambil buka jendela masjid. Sambil jalan ya. Sambil jalan-jalan. Rupanya emang belum ada orang dia diri enggak ada buka. Waktu udah masuk sambil azan sambil dia buka ini berjalan. Ya. Nah, sunnahnya enggak jalan, diam di tempat itu. Sunnahnya. Ya. Makruhatul azan, lagi ya. Makruh azan, at-tamtid, memanjangkan. Jangan panjang-panjang azan. Hayya 'alas shalah. Nah, gitu aja. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Satu ketika mu'alim bersama Kiai Zaidi Ahmad Muhajir. Ya. Ada yang azan. Hayya 'alas shalah. Tanya, itu matnya mat apaan itu? Itu mat ular poros katanya. Ya harus jadi almarhum itu mat ular poros katanya. Sunatnya nggak panjang. Tamdid ya, memanjangkan itu makruh. Al kalam asnau di ghairi masalah, ngomong, berkata-kata, bicara di tengah-tengah azan di ghairi masalah, bagi bukan maslahat, nggak ada kemaslahatan ngomong. Bagi azan temennya datang, kayak nanya dari mana ente, kayak nanya, nggak ada maslahat. Kalau ada yang maslahat, ya itu nggak makruh. Tarku ijabatin muazin, tidak menjawab orang yang azan, tuh makruh hukumnya. Kita ntar azan dengar, kita nggak jawab, makruh hukumnya. Tidak menjawab orang yang azan. Bahkan kebalikannya, orang yang menjawab azan tiap kalimatnya besar pahalanya. Apalagi setelah itu doa. Salah satu yang mendapatkan syafaat Nabi kita, doa sesudah azan. Begitu azan kita doa, itu bisa mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak jawab tuh makruh hukumnya. Kaunuhu qaidan aw raqiban. Ya, adanya orang azan itu duduk atau berkendara, ilal musafir, kecuali musafir. Dia azan duduk, ya, itu makruh. Ya. Atau di kendaraan, kecuali musafir. Al-khuruj minal masjid badal azan, keluar dari masjid sesudah azan. Azan sudah selesai, dia keluar, itu makruh hukumnya. Ya. Sawaun al-muadzin au ghairuhu, baik orang yang azan atau sedang azan, siapa aja. Yang azan, setelah azan dia keluar. Ya. Enggak azan juga. Kita enggak azan deh. Setelah azan kita keluar, itu makruh hukumnya. Illa li hajatin, kecuali karena hajat, ya.
ada hajat lain lagi, perutnya mules nih buang air, mungkin lain itu ya. Ayakuna mutajihan dari kiblat, bahwa ada azan itu menghadap ya bagi selain kiblat. Dia azan ke sono, ke selatan, ke utara, ngadepnya. Nah, itu makruh hukumnya. Tadi kan sunatnya ke arah kiblat. Kaunuhu fasikan, adanya azan itu, orang azan itu fasik, ausabian kecil. Jadi fasik. Fasik itu huruf antaatillah, keluar kepada Allah Ta'ala ya, sholat jarang-jarang ya, dikerjain subuh kesiangan mulu. Nah, orang itu yang azan begitu, nah itu hukumnya makruh ya, fasik. Ausabian atau anak kecil. Kaunuhu junuban, adanya azan itu orang yang junub, punya hadas besar dia azan ya. Nah, itu makruh hukumnya. Au mulisan, atau orang berhadas, makruh. Illa, kecuali iza ahdasa asna'al adzan, kecuali apabila berhadas di tengah azannya ya, ayalah sholat, dia berhadas, bagaimana? Fayutimmuhu, sempurnain azannya ya, itu lain halnya ya. Kalau dari awal nggak punya wudu, azan itu makruh. Kalau di tengah-tengah enggak, kalau di tengah-tengah dia berhadas, terusin aja udah azannya, fayutimmuhu, sempurnakan azannya. Nah, kalau ada orang azan ya, batal nih wudunya, terusin, dan pakai tinggal udah anda batal katanya, terusin dah azan. Nah, azan nggak terusin. Kalau azan dari awal, contoh dia azan pingsan jatuh, udah hayyalal falah, dia pingsan jatuh, nggak usah terusin, awal lagi azannya, dari awal ya. Baqiyatus qabla shalah, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah min hamdan wa fi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahma nabiyil hamdul salim alhamdulillah malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah ya muqallibal qulub wal absar tsabbit qulubana ala dinik ya Allah ya hayy ya qayyum la ilaha illa ya Allah ya bara ya wasi'al maghfirah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.